Anda masih bersama Encing Dedi di Tasikmalaya yang pada kesempatan sore hari ini sedang berada di daerah Cipanas Galunggung dalam rangka mengikuti jambore dari yang diselenggarakan di Cipanas Galunggung. Ya, alhamdulillah sekarang langsung aja mau bertanya dengan salah satu kepengurusan ini. Halo, assalamualaikum Bang. Ya, dengan siapa Pak? Saya Windu Trinugraha. Windu Trinugraha. Trinugraha dari mana Pak? Dari Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah ya. Mungkin saya mau tanya sama Bapak Windu. Ini dalam rangka jambore ini mungkin ada pesan dan kesan buat seluruh rekan-rekan ataupun rekan kaula muda yang ada di luar sana barangkali Pak. Silakan Pak. Jadi kegiatan jambore Dana Jabar ini selain untuk ajang silaturahmi Dana Jabar, Iya. juga diharapkan dari kegiatan ini akan melahirkan agen-agen perubahan, Iya. agen-agen untuk menjadi kepanjangan tangan Oke. untuk merealisasikan program pemerintah untuk penanganan penyalahgunaan narkotika. Iya, betul sekali. Bapak asli dari Tasikmalaya, Pak? Iya. Alhamdulillah dipertemukan dengan rekan-rekan se-Jawa Barat di sini, boleh katakan ya, Pak ya. Ada yang dari Garut, dari mana aja, Pak ini? Ini Peserta? dari Kota Tasikmalaya, dari Kabupaten Tasikmalaya, dari Garut, Bekasi, Kota Bekasi. Berikut dibaca DPC-nya masing-masing. Oh iya iya. Oke, terima kasih Pak Windu atas waktunya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, tadi bincang-bincang dengan Bapak Windu dari DPC ya? DPD Kota Tasikmalaya. Dan kita langsung aja ke para peserta yang lagi ada kegiatan. Oke. Jadi kesenangan itu akan terjadi kayak gitu ya. Nah, ciri-ciri adiksi atau kedua apa? Ada yang tahu nggak? Bukan. Ya saya ciri-cirinya mungkin kayak ini, pengen rasa kayak ini kok tahu, tapi pengen terus memakai gitu ya, merokok gitu ya. Tahu nggak efeknya apa? Di bungkus itu nggak ada kan? Nah, gitu ya, tapi tetap pengen di sana ada kesenangan kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan kecanduan ketika diputus gitu ya akan terjadi putus jat atau sakau kayak gitu ya. Nah, ada apa perubahannya atau misalkan efeknya ada di ada di perubahan persepsi ya. Kalau misalkan bahasa umumnya, kalau misalkan bahasa kita ini ada disorientasi. Nah, perilakunya ada perubahan. Misalkan kalau misalkan merokok, perubahannya apa? Bukan senang atau misalkan moodnya bagus kayak gitu ya. Nah, bisa kalau misalkan di obat-obatan itu tergantung dia memakai apa. Ya, kalau misalkan di Nafsa itu ada obat-obatan yang tergolong dalam dua, itu stimulan dan depresan. Stimulan itu memacu, yang memacu. Jadi ketika dia memakai suatu zat yang mengandung stimulan, perasaannya seperti senang gitu ya, happy terus, mungkin dia aktivitas atau misalkan di tempat gitu, jadi sulit untuk sosialisasi gitu ya, malas makan gitu, sulit tidur kayak gitu ya. Itu antara stimulan dan depresan. Itu yang untuk yang perasaan. Kalau perilaku nanti bisa dia tadi stimulan, kalau stimulan berarti dia kan agresif ya. Jadi ciri-ciri orang yang agresif itu biasanya ditandai dengan satu, sulit tidur ya. Selanjutnya setelah yang misalkan yang berkecanduan, kita lanjut ke rehab ya. Ada yang tahu nggak rehabilitasi di Indonesia itu kayak gini? Nanti di selama lewat jalan atau misalkan selama misalkan ini ada yang sukarela ya, walaupun di Tasikmalaya ini selama tahun kemarin tahun sekarang nggak ada orang yang sukarela untuk rehabilitasinya. Yang ketika ada orang yang mau direhabilitasi itu kita akan melakukan namanya screening, ya screening atau deteksi dini ya, deteksi. Nah, setelah dideteksi dia akan seperti di sekolah, kalau di sekolahnya berarti kan kayak kami dulu BK gitu ya, ngobrol-ngobrol kita mengarahkan gitu ya, mengarahkan yang lebih baik. Tapi kunci dari konseling itu
tidak boleh memutuskan, kita nggak boleh memutuskan. Misalkan ada sebuah konseling, harus gini ya, harus lebih baik lagi. Konseling melakukan asesmen. Asesmen itu apa sih? Asesmen itu mencari informasi selama dari awal, pertengahan sampai akhir rehabilitasi. Selanjutnya ada pemeriksaan urin. Ada wawancara untuk bagaimana sih kualitas hidup si kalian ini selama pemakaian obat-obatannya kayak gitu ya. Ada apakah dia buruk, apakah dia sedang, apakah dia baik gitu. Selama konseling yang harus kita konseling katakan semua apabila sudah selesai rehabilitasi jalan, maka akan dilakukan follow up atau misalkan pasca rehabilitasi itu dilakukan misalkan kliennya rumahnya di mana nanti kita akan didatangi jadi home visit gitu ya. Home visit juga kita akan melakukan pemberian 3 bulan ya, ada sampai setahun gitu ya. Kalau misalkan ini dong akan bertemu dengan artis-artis ya. Apa sih kategori kriteria yang bisa anda itu kayak gini aja. Dia ya misalkan tidak punya riwayat saya request apa baru bisa. Tapi itu bayar untuk requestannya. Jadi kalau misalkan dari dalam perawatannya, dalam sehari-harinya itu sebenarnya gratis. Ya. Ada yang mau ditanyakan kita rehabilitasi atau kita adopsi? Dari Tasikmalaya, Encing Dedi mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan insya Allah kita bisa berjumpa kembali di waktu dan kesempatan yang akan datang. Terima kasih.